masih ada sebuah sekolah yang ruang-ruang kelasnya ini sudah dalam kondisi rusak berat dan sangat memprihatinkan, sampai-sampai para murid yang ada di situ harus belajar di dalam tenda. Kita akan langsung ke lokasi sekarang. Saya baru berada di sini kurang dari 5 menit dan yang saya rasakan itu pengap ya, hawa pengap, kemudian juga panas. Yang jelas ini tidak ideal bagi orang untuk belajar karena sungguh tidak nyaman. Kita akan tanya kepada salah satu murid yang belajar di sini, gimana belajar di tenda rasanya? Panas, kayak dibakar sama api. Kayak gitu kamu tetap bisa fokus belajar nggak? Enggak. Kita akan coba bertanya. Selamat siang Pak. Bagaimana para murid ini belajar dalam kondisi seperti ini? Apakah mereka pernah bercerita Pak? Sudah bisa dirasakan dari mulai jam 10 nyampe jam 12 itu mereka nggak kuat. Apalagi sudah sampai jam 11 mereka gerah udah bubar mau keluar. Saya juga keringat terus-terusan keluar. Ya, kalau nilai saya di sini aja. Sedih nggak Pak ngelihat mereka harus belajar seperti ini? Ya sedih mas sedih, tapi lebih sedih lagi kalau misalkan kita nggak ngasih pelajaran apa lagi gitu kan. Tenda darurat ini digunakan sebagai ruang belajar siswa kelas 3 dan 4. Untuk memudahkan konsentrasi, tempat duduk siswa beda kelas diatur saling berpunggungan. Sudah pasti akan menyulitkan siswa untuk konsentrasi belajar. Kalau cuaca tidak bersahabat, baik itu panas atau tiba-tiba hujan, kegiatan belajar terpaksa dialihkan ke teras sekolah. Keadaan seperti ini dijalani sehari-hari oleh para siswa sudah 2 tahun terakhir. Sungguh miris rasanya melihat ruang kelas dan isinya dalam kondisi bobrok dan teronggok bak barang rongsok. Sekilas terlihat bangunannya tidak hanya dimakan usia, namun juga karena kualitas yang ala kadarnya. Dengan kondisi wilayah rawan tanah bergerak dan rawan gempa bumi, sudah pasti bangunannya tidak bisa bertahan lama. Hampir senasib dengan SDN Pasir Munding 4, siswa-siswa di SDN Pasir Munding 2 juga harus berbagi ruang kelas. Jumlah siswanya membludak, namun bangunan ruang kelasnya tidak memadai. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini. 70 orang di dalam satu ruangan kelas. Jika kita lihat, ini susunan bangkunya. Nah, bangku ini memang hanya ditempati oleh murid-murid yang perempuan. Dan ini sangat rapat sekali. Kita bisa lihat punggung ketemu punggung, artinya tidak ada space. Jadi saya bisa ceritakan bahwa pada saat para murid ini naik ke atas kursi ataupun naik ke atas meja, itu bukan berarti mereka kurang ajar, tapi saking tidak ada space atau tidak ada tempat bagi mereka untuk bergerak di ruangan yang sangat sempit ini, ya, sangat pengap karena banyak sekali murid yang ada di dalam satu ruangan kelas dan ventilasi juga hanya seadanya begitu. Apalagi mereka harus menulis dalam keadaan membungkuk seperti itu. Mengajar 70 orang dalam satu waktu gimana? Dalam satu kelas minimal 28 orang. Ini diduduki semuanya sekitar 70 orang lebih, Pak. Keadaan kelas sangat berdesakan. Sedih nggak sih Bu melihat kondisi anak-anak sekolah dalam kondisi kayak gini? Ya Pak, sedih. Saya mohon dibangun gitu Pak ya, ruang kelas. Nah, kalau ini adalah ruang kelas 4. Susah untuk mengatakan bahwa ini adalah ruang kelas yang ideal karena seperti terlihat di sini ini ada tumpukan buku-buku karena menurut informasi ini dulunya adalah ruang perpustakaan. Kemudian di sebelah sana itu ada ruang komputer, bahkan ada kerangkengnya di situ untuk menggantung alat-alat penunjang. Di belakangnya ada alat-alat yang biasanya ditaruh di gudang. Bahkan di sana kita lihat ada kompor, ada toren air, ada piring gelas karena ini dulu
berfungsi serbaguna, termasuk untuk dapur ya, yang seharusnya digunakan oleh tenaga pengajar yang ada di sini. Ya, kalau ini adalah salah satu ruang kelas di SDN Pasir Nguning 2 yang sudah tidak digunakan lagi. Jadi saya langsung bisa memahami kenapa ruang ini tidak bisa digunakan lagi. Kita bisa lihat di sebelah atas, ini atapnya atau plafonnya ini sudah dalam kondisi tidak layak lagi, bahkan bisa sewaktu-waktu ini rubuh karena terlihat konstruksinya juga tidak kuat begitu ya. Demikian pula seperti ini juga lebih parah terlihat. Ini hanya beberapa di antara indikator bahwa memang ruang kelas ini tidak layak lagi untuk digunakan. Termasuk di retak-retak yang ada di sini. Ini sudah dalam kondisi retak. Kemudian lagi-lagi di sebelah sana itu juga sudah lapuk ya. Itu sudah lapuk langit-langitnya. Begitu pula kita akan lihat ini juga di sebelah sini sudah berlubang total. Jadi memang sudah praktis tidak bisa digunakan lagi dan bisa dibilang tinggal menunggu waktu jika amit-amit terjadi bencana di Kabupaten Cianjur ini. Sedangkan saya perlu cukup banyak, jadi istilahnya tidak. Harapan saya, cita-citanya ingin menambah ruangan kelas ini terrealisasi. Bukan untuk kepentingan diri pribadi, yang melihat anak situasi keadaan siswa yang tidak kondusif untuk belajar. Kekurangan ruang kelas dan renovasi ditargetkan baru akan rampung dalam 4 tahun ke depan. Sebab katanya Pemkab Cianjur cekak anggaran. Sebagai gambaran untuk ruang kelas baru itu adalah sekitar 200 juta per kelas. Ya, untuk SD 660 ditambah 282 sekitar 900-an lebih. Ruang kelas baru kali 200, nah itu idealnya. Kemudian untuk ruang kelas rusak berat yang ada database yaitu sekitar 496 ditambah 289 sekitar 700-an lebih kali 100 juta per ruang. Jadi sekitar kalau total ya kita berdasarkan hitungan dengan ketersediaan dari berbagai macam sumber, mudah-mudahan Kabupaten Cianjur 4 tahun bisa selesai. Keterbatasan anggaran tidak semestinya dijadikan alasan begitu saja oleh Pemkab Cianjur. Sebab dalam 11 tahun terakhir, Kabupaten Cianjur sudah menerima DAK Fisik Pendidikan hampir 175 miliar rupiah. Karena selama ini belanja kepentingan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat lebih banyak dihabiskan untuk IT dan alat peraga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.